wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan MSDM. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kompensasi atau penghargaan. Jadi, apa itu kompensasi? Kemudian jenis-jenis kompensasi itu apa saja, dan juga bagaimana cara perusahaan dalam menentukan kompensasi bagi karyawannya. Disimak terus ya video dari saya, oke? Setiap perusahaan pastinya akan berusaha untuk bisa menciptakan suatu kondisi ataupun situasi yang mana bisa mendorong atau meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan karyawannya secara optimal. Ada banyak cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan pemberian kompensasi. Nah, kompensasi sendiri itu juga terdapat banyak isu atau permasalahan. Contohnya adalah ketidakadilan dalam pemberian kompensasi, yang mana akhirnya adanya ketidakpuasan karyawan, kemudian akhirnya menimbulkan perselisihan ataupun semangat kerja yang rendah. Kompensasi sendiri ini bisa mencerminkan bagi individu atau karyawannya, kompensasi ini bisa mencerminkan nilai dari dirinya, yang mana baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun juga masyarakat. Namun kalau untuk dari organisasinya atau perusahaannya, ini mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai komitmen dalam mempertahankan sumber daya manusianya. Nah, pengertian dari kompensasi itu sendiri pastinya kalian sudah paham. Untuk kompensasi di sini ada yang bersifat finansial, ada yang juga non finansial. Nah, bedanya dengan upah atau gaji itu apa? Kalau upah atau gaji ini biasanya lebih menekankan pada balas jasa, yang mana bersifat finansial. Kalau kompensasi ini ada yang finansial dan juga ada yang non finansial. Nah, ada beberapa aspek dalam kompensasi. Yang pertama, dalam bentuk langsung, ini ya biasanya berbentuk gaji, kemudian komisi, dan juga ada yang berbentuk tidak langsung seperti asuransi dan juga lainnya. Kemudian, apa itu fungsi dan juga tujuan dari kompensasi? Nah, beberapa fungsi dari kompensasi yaitu pengalokasian sumber daya manusia secara efektif dan juga efisien, yang mana pemberian kompensasi ini akan mendorong atau akan memberikan motivasi karyawan untuk lebih berprestasi dan juga bekerja lebih baik, dan juga penggunaan tenaga karyawan yang seefisien dan seefektif mungkin. Nah, kalau untuk tujuan dari kompensasi, ya yang jelas kalau dari sisi karyawan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti yang berupa upah atau gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan ekonomi. Jadi ada jaminan keamanan ekonomi dari karyawannya. Kemudian ada untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan juga untuk memajukan organisasi ataupun perusahaannya. Nah, kompensasi itu sendiri ini diberikan secara seimbang dan juga adil, di mana adil ini bukan berarti sama, tapi juga harus disesuaikan dengan tingkat jabatannya, kemudian tingkat risikonya, dan juga kompleksitas dari pekerjaannya. Terdapat beberapa dasar yang harus
patuhi dalam pemberian kompensasi, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian adanya peningkatan kompensasi, adanya peningkatan motivasi karyawan, dan juga keadilan. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kompensasi harus bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal dari karyawannya. Kebutuhan hidup minimal itu apa? Ya makan, minum, pakaian, perumahan, itu yang harus difikirkan oleh perusahaan. Jadi besarnya kompensasi ini biasanya tidak sama. Nah, adanya peningkatan kompensasi ini berarti bagaimana cara perusahaan untuk bisa mengikat karyawannya. Berarti ya setiap tahap itu harus ada peningkatan kompensasi. Kemudian adanya peningkatan motivasi. Nah, kompensasi ini bagaimana caranya perusahaan untuk bisa mengikat supaya tidak keluar dari perusahaan. Ini harus bisa meningkatkan motivasi atau gairah bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian kompensasi harus adil. Tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa adil itu bukan berarti sama, seperti misalkan pesuruh ataupun yang setara, ini juga pastinya tidak akan sama dalam mendapatkan kompensasi dengan manajer, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Sekarang kita masuk di jenis kompensasi. Nah, jenis kompensasi ini terbagi dua, yaitu ada finansial dan juga non-finansial. Nah, pada finansial ini juga terbagi dua, yaitu adanya langsung dan juga tidak langsung. Nah, untuk kompensasi finansial yang langsung, ya berarti seperti pembayaran pokok, yaitu gaji atau upah, kemudian adanya komisi, adanya bonus, ataupun uang pensiun, tapi itu lebih tertangguhkan untuk biayanya. Nah, kemudian untuk yang tidak langsung seperti asuransi, pesangon, kemudian uang sekolah, itu termasuk yang kompensasi finansial tidak langsung. Nah, ada juga seperti kompensasi cuti sakit, kemudian cuti hamil, kemudian adanya kompensasi luar jam kerja seperti lembur, kemudian ada juga seperti kompensasi yang berdasarkan fasilitas seperti rumah, kendaraan, rumah sakit. Nah, itu termasuk di yang kompensasi finansial tidak langsung. Kalau untuk yang kompensasi non finansial, ini seperti adanya peluang untuk promosi, kemudian ada penghargaan, adanya rasa lingkungan yang nyaman dan juga kondusif untuk bisa bekerja lebih maksimal. Dalam penetapan kompensasi pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu faktor pemerintah, di mana pemerintah pastinya akan menentukan standar gaji minimal, yang mana itu harus dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian adanya pajak penghasilan, kemudian biaya transportasi yang itu pasti sudah ditentukan, kemudian adanya inflasi. Nah, ini menjadi perhatian perusahaan untuk bisa menentukan kompensasinya. Kemudian ada standar hidup. Nah, standar hidup di kota Jakarta dengan kota Surabaya dan juga dengan di Bangkalan. Nah, itu pasti akan berbeda, baik itu untuk kebutuhan dasar untuk karyawannya sendiri, baik untuk makan. Nah, ini pastinya akan berbeda. Kemudian untuk ukuran perbandingan upah, nah adanya kebijakan baik untuk menentukan kompensasi yang mana dipengaruhi juga oleh ukuran besar kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, dan juga masa kerja pegawai. Jadinya adanya perbedaan dari tingkat pendidikan dan juga lainnya, itu juga akan mempengaruhi dari tingkat kompensasi yang diterima.
Nah, ini adalah beberapa contoh dari perusahaan yang memberikan kompensasi bagi karyawannya. Nah, yang pertama yaitu ada perusahaan Amazon yang memberikan, kompensasi atau bonus, akhir tahun sebesar 7 triliun kepada karyawannya, dan ini sebagai penghargaan, dari perusahaan Amazon kepada karyawannya yang telah bekerja. Kemudian Nah, kompensasi ini juga diberikan kepada perusahaan, kepada karyawannya yang, yang telah diberhentikan. Nah, jadi di sini ada, perusahaan Indosat dan juga ada Hotel Arya Duta. Ya, kita tahu sendiri efek pandemi yang mana beberapa perusahaan ini, mengalami penurunan omset, yang mana akhirnya, eee, perusahaan harus bisa memberhentikan beberapa karyawannya untuk bisa terus berlanjut atau berproduksi. Contohnya adalah di Hotel Arya Duta ini, eee, ada beberapa karyawannya yang harus diberhentikan dan harus, menerima kompensasi. Kemudian, ada juga, Indosat. Nah, ini kalau Indosat ini, eee, karyawannya ini diberhentikan karena ada reorganisasi. Jadi ada perubahan struktur organisasi yang mana, lebih mengefektifkan dan juga mengefisienkan SDM-nya, sehingga ada beberapa karyawannya yang harus diberhentikan. Nah, karyawan tersebut ini juga berhak untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaannya. Ada cara dalam, perusahaan menentukan kompensasi. Yang pertama yaitu dengan metode job value. Nah, dalam metode job value, apa saja informasi yang dibutuhkan, yaitu jenis keahlian yang dibutuhkan, kemudian, adanya tingkat, kerumitan atau tingkat kompleksitas dari pekerjaan yang dipegang, kemudian risiko dari pekerjaannya. Jadi karena, beberapa jabatan atau posisi ini berbeda-beda dalam risikonya seperti tenaga lapang dan juga, tenaga administrasi, ini pasti berbeda risikonya. Kemudian, adanya perilaku atau kepribadian yang dibutuhkan dalam, mendukung atau mensupport, pekerjaannya atau posisinya. Nah, saya akan contohkan, ada di sini, penelitian, dalam menentukan kompensasi. Ini ada penelitian yaitu dari Hanifa, di mana dengan penelitiannya yaitu penggunaan metode job value pada perancangan sistem kompensasi pada CV Pesona Rasa, yang mana lokasinya itu di Depok. Nah, seperti tadi slide sebelumnya, yaitu yang mana adanya informasi yang harus didapatkan dalam perumusan kompensasi dengan metode job value, yaitu salah satunya eh, beberapa keahlian atau tingkat kerumitan dan juga risiko yang mana ini menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan atau mempengaruhi dari penetapan kompensasi. Nah, ini yang pertama yaitu pengalaman kerja. Jadi, pengalaman kerja ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Nah, di sini dibagi 5 tingkat dari 0 bulan sampai ke 4 tahun. Ini dibagi jadi 5. Kemudian yang kedua itu ada keahlian, di mana keahlian ini melihat keahlian atau kemampuan apa yang dimiliki oleh karyawan dalam perusahaannya. Nah, di sini dibagi 3, yaitu di mana untuk tingkat 1 memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan, tapi masih dalam tahap pembelajaran. Kemudian meningkat ke tingkat kedua, yaitu ini sudah didukung dengan adanya pengalaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian tingkat ketiga, ini kemampuannya sudah didukung dengan pengalaman dan juga penguasaan dari job disk-nya. Jadi, tiga tingkat ini memiliki pengertian yang berbeda, yaitu kalau untuk tingkat pertama masih dalam tahap pembelajaran, kemudian tingkat kedua ini sudah punya pengalaman,
Yang ketiga ini sudah expert, yang mana dia pengalaman sudah punya, kemudian pengetahuannya, keahliannya ini sudah mumpuni. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan berkomunikasi. Nah, karena ada beberapa posisi atau jabatan seperti relation, kemudian humas, yang mana ini lebih lebih berhubungan dengan banyak orang, jadi membutuhkan komunikasi yang bagus. Nah, di sini ada faktor kemampuan komunikasi, jadi mengetahui bagaimana keahlian komunikasi dari seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Di sini dibagi 3 tingkat juga. Nah, untuk tingkat 1, ini dapat melakukan komunikasi dan juga menerima pesan yang disampaikan dengan baik. Kemudian meningkat ke tingkat 2, bisa melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Kemudian yang ketiga, tingkat ketiga, ini bisa berkomunikasi dan juga menyampaikan pesan dan juga bisa mempengaruhi karyawan yang lainnya. Nah, untuk faktor keempat, yaitu kompleksitas pekerjaan. Jadi di sini juga dibagi 3. Untuk tingkat pertama yaitu dapat melakukan tugas standar atau sederhana, sehingga hanya memerlukan sedikit pilihan. Nah, jadi untuk tingkat pertama ini tingkat paling bawah, yaitu kerumitannya tidak terlalu rumit. Kemudian meningkat ke tingkat kedua. Ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur standar. Jadi, dan juga bisa menentukan tindakan yang harus diambil dalam pekerjaannya. Kemudian tingkat ketiga, ini naik lagi peringkatnya, bisa menganalisis dan juga mengevaluasi serta mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan pasti berbeda kan dari tingkat 1 dan juga tingkat 2, yang mana tingkat ketiga ini sudah bisa lebih mendalam lagi dalam pengerjaan tugasnya. Faktor kelima yaitu pemecahan masalah. Nah, ini dibagi 4 tingkat, yaitu untuk tingkat pertama, adanya permasalahan rutin dan bisa diselesaikan dengan prosedur. Jadi sudah ada SOP-nya sebenarnya. Kemudian untuk tingkat kedua, adanya permasalahan rutin dan tidak dapat diselesaikan dengan prosedur yang sederhana. Jadi, karyawan di sini harus bisa memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahannya yang itu tidak ada di prosedur perusahaan. Kemudian, tingkat ketiga, ini bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit dari tingkat sebelumnya dan bisa diselesaikan. Dan juga untuk tingkat keempat, nah, untuk tingkat keempat ini permasalahannya sudah rumit dan juga ini tidak ada dalam prosedur perusahaan. Ini jadi karyawannya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dilihat dari tingkat-tingkatnya. Kemudian faktor keenam. Nah, di sini ada tingkat inisiatif. Nah, jadi inisiatif ini dilihat bagaimana kemandirian seseorang atau dalam memberikan keputusan yang ini dituntut dari posisi pekerjaannya. Dan ini dibagi 5. Untuk tingkat pertama bisa melakukan tugas berdasarkan instruksi. Jadi sudah ada instruksinya, sudah ada penugasannya. Kemudian tingkat kedua. Nah, pekerjaan ini sudah dilakukan berulang-ulang. Jadi keputusan yang diambil atau yang diputuskan ini sudah biasa dilakukan seperti itu. Kemudian tingkat ketiga, karyawan mulai mengambil keputusan meskipun ini masih sederhana. Jadi sesuai dengan ya kebiasaan atau yang kegiatan rutin yang sudah dilakukan. Kemudian tingkat keempat, nah ini adanya keputusan dari karyawan ini berdasarkan prosedur yang ada. Jadi sudah ada prosedur. Jadi karena misalkan seorang manajer yang harus memberikan keputusannya atau kebijakannya dan ini sudah ada di SOP-nya gitu. Kemudian untuk tingkat 5, pekerjaan ini sangat kompleks dan juga harus bisa memberikan keputusan atau kebijakan yang ini di luar prediksi atau di luar prosedur atau di luar yang sesuai atau yang terbiasa terjadi di perusahaan. Jadi, misalkan ada
perubahan ekonomi, kemudian ada permasalahan eksternal, dan ini jabatan tersebut itu membutuhkan keputusan-keputusan atau kebijakan yang belum pernah sebelumnya. Terakhir yaitu faktor ketujuh, di sini melihat tanggung jawabnya. Jadi, semakin tinggi jabatan atau posisi akan semakin besar tanggung jawabnya. Nah, di sini dibagi 4. Yang pertama, untuk tingkat pertama, ini tanggung jawab dari pekerjaannya masih sederhana, jadi masih belum memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian, tingkat kedua, memiliki tanggung jawab dengan pekerjaannya dan juga pekerjaan lainnya, yang mana itu berhubungan. Jadi, sudah mulai adanya membutuhkan dengan rekan kerjanya, seperti itu. Kemudian, tingkat ketiga, di sini memiliki tanggung jawab berdasarkan pekerjaan dan juga lingkungan pekerjaannya. Kemudian tingkat keempat, memiliki tanggung jawab dan juga baik dengan pekerjaannya dan juga dengan lingkungannya. Jadi ini seperti tim kerja. Jadi memiliki keharusan dalam mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara menentukan dari kompensasinya. Nah, dari faktor-faktor tadi itu diberikan kepada manajer perusahaannya, dan dari manajer perusahaan ini memberikan informasi bagaimana sistem kompensasi yang ada di sana, kemudian kira-kira pengeluaran untuk kompensasi itu berapa di perusahaan tersebut, kemudian informasi tingkat jabatan dari beberapa posisi yang ada di CV rasa tersebut. Nah, dari hasilnya ini ada beberapa jabatan, yaitu seperti manajer keuangan, manajer marketing, kemudian manajer research and development, kemudian ada senior chef, kemudian pengadaan, staff, junior chef, dan logistik. Nah, dari informasi tersebut, ini langsung dimasukkan dalam salary mapping dan juga job grading. Jadi ada metode yaitu salary mapping dan job grading. Jadi memberikan peringkat dalam pemberian kompensasinya, yang mana di sini ada 5 tingkat, dan ini langsung nanti dihitung, kemudian dilakukan metode adhere dan juga overlapping. Nah, metode apa ini? Ini adalah metode untuk mengetahui sistem kompensasi yang ideal dan juga disesuaikan dengan kondisi keuangan dari perusahaannya. Nah, di sini ada grafik, yaitu di sini ada nilai kompensasi aktual dari perusahaannya. Jadi ini adalah nilai yang diberikan oleh perusahaannya sebesar 12 juta. Nah, jika dihitung dengan metode adhere dan juga overlapping, ini seharusnya kompensasi yang diterima oleh karyawannya ini adalah sebesar 5 juta dan 14 juta. Nah, ini adalah sebagai rekomendasi dari peneliti kepada CV rasa tersebut, bahwa seharusnya idealnya itu untuk memberikan kompensasinya ini adalah sebesar 15 juta atau 14 juta. Jadi, di sini menunjukkan bahwa ternyata kompensasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut masih belum ideal, dan idealnya itu adalah ya sebesar ini yang sudah dihitung oleh metode adhere dan juga overlapping. Nah, ini adalah metode yang sangat bagus yang bisa digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi UMK, baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, yang mana untuk menghitung kira-kira ideal kompensasi yang harus diberikan itu berapa kepada karyawannya. Karena kita tahu sendiri kompensasi ini harus ada namanya keadilan. Nah, keadilan ini kan tidak bisa disamakan, jadi harus dilihat dari jabatannya atau posisinya. Nah, jabatan atau posisi ini juga pasti mempengaruhi pasti berpengaruh ke gaji, kompensasi, kemudian seperti tunjangan,
kemudian asuransi. Nah, itu dia. Jadi, salary mapping dan juga job grading ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi, mereka pasti punya hak, setiap posisi pasti punya hak yang berbeda dan juga kewajiban yang berbeda, yang itu pasti akan mempengaruhi semuanya. Ya, sampai di sini, materi kompensasi dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan, eee, menghubungi Komting, nanti Komting bisa, menghubungi saya, atau kalian bisa langsung tanyakan di, GCR pada saat jam perkuliahan. Terima kasih.